Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Makin maraknya aktivitas penambangan emas ilegal membuat Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara melakukan tindakan tegas. Ya, usai terbukti petugas langsung membakar sejumlah alat berat beserta peralatan tambang ilegal. Polisi merazia aktivitas penambangan emas ilegal yang saat ini sudah merajalela di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas, di mana sejumlah peralatan tambang ilegal termasuk eskavator dibakar. Lokasi penambangan emas ini sudah merusak daerah kawasan hutan dan aliran sungai, hingga menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Walhi, Sumatera Utara. Kapolres Mandailing Natal yang memimpin operasi penertiban tambang ilegal ini menegaskan tidak ada dari pihaknya yang membackingi pelaku tambang ilegal. Untuk sama-sama tidak ada yang mencoba untuk membackingi. Sama-sama tidak ada yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini. Ayo sama-sama kita jaga. Jadi jangan ada yang menyudutkan salah satu orang atau salah satu instansi. Sama-sama menjaga. Bagi masyarakat yang melihat langsung ada orang yang melakukan penyelewengan, sampaikan, laporkan ke kita. Saat melakukan operasi penertiban tambang, polisi sempat mendapat penghadangan, namun hal tersebut dapat diredam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Memastikan seluruh yang terafiliasi. Pemirsa, pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan oleh Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton. Kemudian pil ekstasi sebanyak 370.868 butir, kemudian juga obat keras sebanyak 2.296.409 butir, hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.210 butir. Nilai keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen kita buat kompetisi, jadi bagi wilayah dari Freddy Pratama, walaupun kita tahu bahwa jaringannya. Pemirsa, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz melakukan korupsi terkait Tata Niaga Komoditas Timah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari Kamis, jaksa menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena, yaitu Junaidi Saibi, menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara.